never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Baru-baru ini, kabar mengejutkan datang dari Marc Marquez. Meski lama dikabarkan ingin pergi dari Repsol Honda setahun lebih awal dari durasi kontraknya, kini ia secara mencengangkan diisukan ingin membela salah satu dari Pramac Racing dan Gresini Racing, yang berstatus tim satelit Ducati. Kabar ini tentu bikin heran. Pasalnya, Marquez adalah 8 kali juara dunia, yang tentunya lebih layak jika membela sebuah tim pabrikan. Selain itu, sebelum rumor soal Pramac dan Gresini ini muncul, Marquez juga santer dikabarkan ingin membela Red Bull KTM yang berstatus tim pabrikan. Meski begitu, pada Sabtu, 26 Agustus 2023, Speedweek, media asal Jerman yang juga merupakan milik Red Bull, menyebutkan bahwa klausul pada kontrak Honda menyatakan syarat khusus. Marquez boleh memutuskan kerja sama lebih awal, asalkan ia pindah ke sebuah tim satelit di MotoGP. Marquez bisa keluar dari kontraknya dengan HRC, Honda Racing Corporation, jika ia tidak pergi ke tim pabrikan, melainkan ke tim customer. Syarat ini pun dipenuhi di Pramac, tulis Speedweek jelang seri kandang Marquez di sirkuit Barcelona Catalunya, Spanyol, 1 hingga 3 September 2023. Sebagai catatan, jika Marquez memang benar-benar membela Pramac, maka ia akan mendapatkan motor Desmosedici GP24 spek pabrikan terbaru seperti yang diterima para rider Ducati Lenovo Team. Sementara di Gresini, ia akan sekadar mendapatkan motor Desmosedici GP23 alias motor lama. Juga lewat Speedweek, manajer Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, mengaku ragu bahwa Marquez mau membela tim satelit Ducati. Namun, ia juga yakin bahwa kejutan-kejutan bisa saja terjadi pada masa silly season alias gosip perpindahan pembalap, apalagi Honda sedang terpuruk. Ini kisah yang sulit. Saya tak merasa Marc bakal berkendara untuk Ducati pada masa depan. Di lain sisi, sudah sering terbukti bahwa tiada yang mustahil di olahraga ini. Kita tak harus membicarakan betapa cepatnya Marc. Kita semua sudah tahu soal itu dengan sangat baik, ujarnya. Dalam wawancara yang sama, Dall'Igna pun ditanya soal siapa yang lebih memungkinkan mengisi tempat di Pramac. Sementara itu, pada akhir tahun ini 4 pabrikan yang tersisa di MotoGP, Yamaha, Ducati, Aprilia, dan Honda, akan bertemu untuk menetapkan pedoman regulasi teknis mulai tahun 2027 hingga 2031. Namun tampaknya tidak mudah untuk mencapai kesepakatan bersama di bidang aerodinamika, perpindahan sepeda motor, dan pelarangan perangkat seperti perangkat Hole Shot. Gigi Dall'Igna berbicara di Speedweek tentang poin-poin perbedaan pendapat dan menunjukkan pendapatnya. Meskipun Pete Beirer meyakinkan GP Silverstone bahwa dasar pembicaraan di aliansi pabrikan MSMA sekali lagi sangat baik, Dall'Igna percaya bahwa hubungan baik di MSMA tidak mungkin. Setidaknya kita berbicara tentang masa depan MSMA. Dalam beberapa hal kami setuju. Namun tentu tidak mungkin mencapai kesepakatan untuk seluruh aspek regulasi teknis baru tersebut, lanjutnya. Ini berarti CEO Dorna yang mengambil keputusan. Carmelo Ezpeleta akan memutuskan pada akhirnya. Kami dapat mengajukan proposal hingga akhir musim. Mengenai masalah tertentu dengan sepeda motor, kita akan menemukan keputusan mayoritas. Namun pada akhirnya, FIM dan Carmelo akan membuat keputusan akhir. Ada usulan untuk mengurangi perpindahan maksimum motor dari 1000 menjadi 850 cc. 3,5 dari 5 pabrik mendukung, 1,5 menolak. Ducati mendorong ke 850 cc. Ini perpindahan yang aneh, tapi di MotoGP kami membuat prototipe. Itulah kenyataannya. Dan kecepatan tertinggi akan menimbulkan masalah bagi kita di kemudian hari jika kita tidak melakukan sesuatu. Kecepatannya sudah terlalu tinggi. Perlu diingat, aturan baru tersebut akan berlaku hingga akhir tahun 2031, 8 tahun dari sekarang.
Jika kita tetap menggunakan 1000 cc sampai saat itu dan meningkatkan kecepatannya setiap tahun, kita akan mendapat masalah, jelasnya.